Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 12. Yang akan kita bahas saat ini adalah tokoh nasional dan tokoh daerah yang berjuang untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia atau NKRI dari masa 1945 sampai 1965. Sejak awal kemerdekaan, bangsa kita selalu banyak hambatan, selalu banyak gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tapi kita fokus saat ini adalah tentang tokoh nasional maupun daerah yang berjuang untuk mempertahankan NKRI sampai dalam kondisi nyaman sampai seperti saat ini. Tokoh nasional yang kita tahu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana beliau berdua ini kita kenal sebagai tokoh proklamator atau beliaulah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Jenderal Sudirman, terkenal sangat gigih dalam perjuangannya di dalam tubuh TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Jasanya yang tidak terkira adalah utamanya di saat memimpin penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Tokoh lain yaitu Mr. Muhammad Rum. Beliau adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di dalam perang kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Jenderal Ahmad Yani yang berjuang dalam TNI juga, di mana beliau merupakan Panglima Angkatan Darat dan dikenal gugur di dalam pemberontakan atau peristiwa gerakan 30 September oleh PKI, dan jenazahnya ditemukan di lubang buaya bersama jasad 6 perwira lainnya. Tokoh lainnya adalah Jenderal TNI Gatot Subroto. Beliau dianugerahi tokoh nasional atau pahlawan kemerdekaan nasional. Tentara asli Indonesia, dharma baktinya kepada nusa dan bangsa beliau tunjukkan dengan prestasi yang luar biasa, dan beliau wafat pada tanggal 11 Juni 1962 berusia 54 tahun akibat serangan jantung. Tokoh selanjutnya adalah Laksamana Madya TNI Yosudarso. Beliau gugur di saat memimpin pasukan, yaitu di saat Trikora, Trikora, 3 komando rakyat yang gugur di Kepulauan Aru atau di Laut Aru dalam mempertahankan atau memperjuangkan wilayah Irian Barat. Tokoh selanjutnya ini adalah dikenal dari tokoh berasal dari daerah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asyari. Beliau berjuang lewat pondok pesantren dan keilmuannya, yaitu mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, di mana beliau memiliki peran dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau menganggap mempertahankan tanah air Indonesia ini adalah jihad fisabilillah. Tokoh selanjutnya adalah Ismail Marzuki, dari tokoh sastrawan, tepatnya seni. Beliau dengan kemampuannya mengubah lagu yang bisa membangkitkan semangat kepahlawanan. Tokoh selanjutnya adalah raja dari kerajaan Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Perannya adalah sikap nasionalismenya yang tidak mau bekerja sama dengan
penjajah manapun. Selanjutnya adalah Sultan Syarif Qasim II yang beliau tidak mau bekerja sama dengan Belanda walaupun ditawari dengan hal-hal yang menggiurkan. Tetapi tetap beliau mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bergabung dengan TNI Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Bung Tomo. Sejarah mencatat arek-arek Surabaya berperan penting dalam mengusir penjajah dari tanah air. Peristiwa itu terjadi pada 10 November 1945 yang kemudian diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Tokoh selanjutnya adalah I Gusti Ngurah Rai, pahlawan asal Bali yang berjasa besar dalam perjuangan mengusir penjajah Belanda dari Indonesia. Tercatat pada tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai menjadi tokoh sentral dalam puputan Margarana di Kabupaten Tabanan, Bali. Perang habis-habisan hingga tetes darah terakhir melawan pasukan pemerintah sipil Belanda. Berkat jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahi I Gusti Ngurah Rai dengan gelar pahlawan nasional di tahun 1975. Tokoh selanjutnya adalah yang berasal dari Papua, yaitu Frans Kaisiepo. Beliau yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang merdeka. Beliau juga menolak tawaran Belanda untuk menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tokoh selanjutnya adalah Silas Papare. Perannya adalah membentuk Komite Indonesia Merdeka di Papua. Tokoh selanjutnya yaitu adalah Martin Inde. Beliau seorang anggota polisi Hindia Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaannya yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Selanjutnya adalah Opu Daeng Risaju. Beliau pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Itu kalimat beliau di saat membela NKRI. Beliau aktif dalam Partai Sarekat Islam Indonesia, baik di daerahnya maupun di tingkat nasional. Itu saja sekilas contoh tokoh-tokoh nasional dan daerah yang berjuang untuk mempertahankan NKRI. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang tidak tercatat dalam pahlawan nasional. Yang jelas, saat ini kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus bangsa adalah penting sekali untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan agar Indonesia ini tetap jaya. Demikian pembelajaran sejarah Indonesia kali ini. Sampai bertemu kembali pada bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.